akan masuk pada acara kedua, acara pelepasan jenazah. Tapi sebelumnya akan kami sampaikan dedakan kata-kata sambutan. Yang pertama dari Dinas Perhutanan Kota Jayapura, atau yang mewakili kami persilakan. Terima kasih, berhubung karena ada kegiatan, kita lanjut pada pemerintah setempat RT RW. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Ada kegiatan juga. Untuk itu selanjutnya kami berikan waktu bagi Majelis Jemaat GKI Peniel Kota Raja, Bapak Penatua Jonina. Kata sambutan dari sidang kedukaan yang Tuhan Yesus kasihi, keluarga yang berduka, keluarga besar Manurung Utagalung yang dikasihi Tuhan, keluarga jemaat I-15 Peniel Kota Raja, dan hadirin sekalian yang kami hormati dan kami kasihi. Izinkan saya untuk menyampaikan sambutan duka terkait dengan kepergian almarhumah Ibu terkasih Rohana Manurung Utagalung yang telah dipanggil Tuhan pada 3 hari yang lalu. Dan hari ini kita bersama-sama dalam suasana yang tertib, dan kita mau mengikuti sambutan yang akan kami sampaikan. Dan nanti setelah sambutan kita juga akan melanjutkan dengan ibadah yang nanti akan dilayani langsung oleh Ketua Jemaat GKI Peniel Kota Raja, yaitu Ibu Pendeta Yohana Halatu STH Emin. Oleh karena itu, keluarga Manurung, keluarga Utagalung, dan hadirin sekalian, dalam sambutan ini dapat kami sampaikan bahwa kehidupan kita manusia di dalam dunia ini hanya sementara dan tidak ada yang abadi dalam hidup kita. Satu saat pun kita semua akan dipanggil pulang oleh Yang Maha Kuasa, oleh Sang Pencipta, yaitu Allah Bapa di sorga. Oleh karena itu, Ibu terkasih Rohana Manurung telah mendahului kita semua kembali kepada pangkuan Allah Bapa di sorga, dan kita percaya bahwa Dia sudah ada bersama Bapa di sorga. Oleh karena itu, kita yang masih tinggal, yang masih hidup dalam dunia ini, kita semua harus bersyukur dan melakukan tugas kita masing-masing, terutama dalam pelayanan kita dalam jemaat, dalam gereja, dan terlebih juga kepada Allah. Oleh karena itu, kalau kita melakukan itu dengan sepenuh hati, tugas-tugas kita dalam pelayanan kita di dunia ini selama kita ada, maka kita yang mati dikatakan oleh Tuhan adalah orang-orang yang beruntung. Karena selama hidup kita dekat pada Tuhan, kita selalu berdoa kepada Tuhan, membaca firman, dan melakukan apa yang menurut Allah itu baik. Oleh karena itu, kita sebagai keluarga yang ditinggalkan almarhumah, kita jangan bersedih berlarut-larut, karena ini memang kehendak Allah terhadap kehidupan kita manusia dari dunia ini. Oleh karena itu, dalam sambutan
kami sebagai koordinator majelis jemaat yang ada di WIK 15 Jemaat Peniel Kota Raja, dan mewakili semua warga jemaat gereja Peniel dan secara khusus WIK 15, kami menyampaikan rasa turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas terpanggilnya Ibu terkasih Ibu almarhumah Rohana Manurung. Oleh karena itu, marilah kita terus melakukan tugas kita yang ada dalam dunia ini, terus melakukan tugas kita, terutama tugas-tugas gereja dan juga pelayanan. Inilah yang dapat kami sampaikan, dan kami dari warga jemaat WIK 15 Gereja Peniel Kota Raja menyampaikan rasa turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Segala puji dan hormat bagi nama Tuhan. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk kata sambutan dari jemaat Peniel. Untuk selanjutnya langsung kita ibadah pelepasan. Oleh karena itu kami serahkan kepada majelis jemaat Peniel Kota Raja. Dan mulai pada pelepasan almarhumah Ibu Rohana Manurung. Untuk itu saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan sedang bergabungan yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah pelepasan dan pemakaman saat ini. Untuk itu mari kita menyanyi bersama dari nyanyian rohani 135, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Ingat dalam susah. Ibadah pelepasan dan pemakaman dengan nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Dipersilakan. Keluarga Manurung, Tagalog, sedang duka yang dikasihi Kristus. Dengarlah kata-kata penguatan Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6. Inilah firman Tuhan Yesus Kristus. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tidak melalui aku. Suara Yesus ku dengar. Nyanyian rohani 155 ayat 1 dan 3. Suara Yesus ku dengar.
secara khusus keluarga Manurun. Perjanjian baru 2 Korintus pada pasal yang kelima ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini keluarga besar Manurun Tegal, suami, anak-anak, cucu sidang duka. Kami akan membaca firman-Mu, mengartikan kematian setiap orang-orang percaya. Roh dan hikmat Tuhan beri bagi hamba-Mu keluarga secara khusus dan sidang duka, supaya kami menerima kematian ini dengan rasa syukur bahwa kematian di dalam Kristus Yesus adalah bagian perjalanan yang kekal bersama Tuhan. Mari Tuhan berkati hamba-Mu, berkati keluarga dan kami semua, karena kami mau mendengar apa kata firman Tuhan tentang kematian orang-orang percaya. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, penghibur yang sejati, hamba-Mu berdoa dan bermohon. Pasal 5 ayat 1 sampai ayat ke-10 saya membaca jangan tawar hati juga pada waktu menghadapi maut, karena kami tahu bahwa jika tempat kediaman kita di bumi itu dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal ini, dan yang telah mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi tabah dan terlebih suka kami beralih dari pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenaan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadapi takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan pada ibadah pelepasan dan pemakaman dari almarhumah Rohana Manurun. Yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, suami dan almarhum, juga anak-anak, anak mantu, cucu-cucu sidang perkabungan yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Ketika kita dalam satu persekutuan ibadah penguatan, pelepasan sampai pemakaman, kita yang masih hidup ini harus tahu bahwa ada banyak orang juga yang dipanggil Tuhan kembali ke takhta Bapa di surga. Ada juga banyak orang yang kita kasihi meninggal dunia. Meninggalnya kami di tengah-tengah keluarga besar Manurun
keluarga besar Hutagalung. Memang benar, kita harus mengakui bahwa kehidupan pada waktu kini, waktu sekarang dan di sini adalah suatu kehidupan yang kita jalani bersama-sama dengan maut terhadap jam dan waktu kematian yang dapat datang kapan saja dan di mana saja. Marilah kita saling menghibur. Dan 1 sampai ayat yang ke-10 adalah nasihat Rasul Paulus tentang bagaimana seorang beriman tidak boleh tawar hati ketika menghadapi kematian. Karena itu Paulus menjelaskan tentang 3 hal terkait dengan kehidupan dan kematian bagi seorang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Hal pertama diberitakan pada ayat 1 sampai ayat yang ke-5 bahwa kehidupan manusia bersifat sementara atau fana. Hal ini diumpamakan seperti kemah yang dapat dipasang ketika diperlukan, kemudian dibongkar lagi pada saat tidak diperlukan oleh pemiliknya. Kemah biasanya kita gunakan dalam teks ini kaum nomaden atau para gembala yang hidup berpindah-pindah, atau digunakan oleh bangsa Israel ketika dalam perjalanan di padang gurun dari Mesir ke Kanaan. Maksudnya hidup kita adalah milik Allah. Kita adalah kemah Allah, tetapi kemah itu bersifat sementara. Jika Allah hendak memakai kemahnya, maka ia akan memasangnya. Tetapi jika Allah hendak membongkarnya, maka ia akan membongkarnya. Itulah saat kematian itu. Kematian ditentukan oleh Tuhan, pemilik kemah hidup kita. Hal yang kedua diberitakan pada ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Hidup kita adalah sebuah perjalanan perjuangan antara waktu kelahiran menuju waktu kematian. Kenapa dikatakan hidup ini adalah suatu perjuangan? Menurut ayat 6, hidup dalam tubuh kita yang fana ini membuat kita jauh dari Tuhan. Karena itu selama kita hidup yang sementara atau fana ini, kita harus berjuang supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Jangan gunakan hidup ini sia-sia. Haruslah hidup ini seperti kemah yang berguna dalam perjalanan di padang gurun oleh Allah. Hidup harus bermakna. Hal yang ketiga pada ayat yang ke-10 bicara tentang makna kematian seorang Kristen sejati sebagai jalan masuk kepada takhta pengadilan Kristus untuk memperoleh apa yang patut diterima sesuai dengan yang dilakukan selama hidup di tengah-tengah dunia ini. Artinya keluarga dan kita semua sedang duka. Tidak ada kehidupan yang tidak fana, yang tidak berguna bagi kehidupan kekal. Pada waktu kematian menjemput kita, apa yang kita tabur pada saat kehidupan, itulah yang akan kita tuai pada saat kematian menjemput kita. Ini yang menjadi penghiburan bagi kita, tapi juga menjadi evaluasi kita yang masih Jemaat 410. Tenanglah kini hatiku, ayat 1 dan ayat-ayat seterusnya.
dan kami semua pada ibadah pelepasan dan pemakaman. Kami mengalami duka ketika Tuhan memanggil pulang yang kami semua kasih, almarhumah Ibu Rohana Manurun, bersama dengan suami Bapak Hutagalung, anak-anak, juga mantu, cucu-cucu, saudara bersaudara handai tolan dalam persekutuan jemaat duka ini. Kami mengucap syukur untuk semua yang terjadi dalam maksud dan rencana Tuhan sendiri. Karena itu pemberitaan firman-Mu menjadi kekuatan kehidupan bagi suami dan anak-anak, anak mantu, cucu, saudara bersaudara, jemaat-Mu. Kami percaya bahwa kematian kekristenan dalam kasih dan kuasa-Mu itu menjadi perjalanan kehidupan yang kekal bersama Bapa Pencipta hidup kami di dalam kerajaan. Tuhan lebih mengenal kehidupan dari Ibu almarhumah Rohana Manurun selama kehidupannya bersama suami dan anak-anak cucu-cucu. Karena itu hamba percaya sungguh kepada Engkau, kasih dan setia-Mu memberkati suami dan anak-anak, keluarga besar Manurun, keluarga besar Hutagalung, jemaat-Mu GKI Peningan Kota Raja. Hamba berdoa ketika kematian itu terjadi dalam kasih dan karunia Tuhan, berita kematian ini didengar oleh semua sanak saudara di kampung halaman, di kota-kota yang lain. Kiranya Tuhan hadir menghiburkan mereka, mengartikan arti kematian setiap orang percaya, supaya tidak ada duka, tetapi memahami ketika kami diciptakan dalam kelahiran, maka kematian itu kapan dan di mana saja pasti terjadi. Oleh karena itu hamba berdoa bagi suami, bagi anak-anak, anak mantu, cucu-cucu, saudara bersaudara, baik keluarga besar Manurun, keluarga Hutagalung. Kiranya kasih dan karunia Tuhan memberkati perjalanan hidup mereka, memberkati kasih dan setia mereka yang terjadi selama almarhumah ini hidup. Tuhan mengenal dan Tuhan mengetahui duka ini. Karena itu hamba menyerahkan semua mereka ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Hamba berdoa untuk semua kami yang turut serta dalam penguatan, baik pada ibadah penguatan hari pertama, kedua, sampai dengan pelepasan dan pemakaman. Sehatlah kami untuk menerima keajaiban mujizat Tuhan dalam kematian ini. Dan kami percaya bahwa kekuatan firman-Mu menyertai dan memberkati kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga, pekerjaan pelayanan yang dilakukan dan dikoordinir baik oleh koordinator week 15 bersama-sama dengan para penatua dan syamas. Kasih dan setia Tuhan dalam pekerjaan pelayanan kepada Tuhan mendatangkan berkat dan sukacita bagi kehidupan hamba-hamba-Mu. Hamba berdoa pekerjaan yang dilakukan baik di tengah-tengah keluarga Manurun Hutagalung selama kematian sampai dengan pelepasan, pemakaman dan pengucapan syukur. Apa yang mereka berikan dalam cinta kasih mereka ketika kematian ini terjadi, kasih karunia Tuhan memberkati setiap mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami akan membawa jasad ini untuk dimakamkan. Perjalanan kami adalah perjalanan dalam anugerah dan keselamatan Tuhan dari rumah duka ini sampai kembali dalam kasih dan cinta Tuhan. Kami sudah memberi persembahan pun dikasih kami. Benar Tuhan, di tengah-tengah duka cita sekalipun, tetapi kasih kemurahan Tuhan dalam berkat-Mu memberkati setiap kami. Biarlah pundi kasih ini dapat menolong dan menopang duka cita yang dialami di tengah-tengah keluarga Manurun, keluarga Hutagalung. Semua kami yang turut serta dalam ibadah pelepasan dan pemakaman yang telah dilaksanakan baik oleh keluarga maupun oleh jemaat-Mu, Tuhan terima menjadi tanda
berkat Tuhan bagi kami sekalian. Ini doa dan syukur hamba-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Hamba-Mu berdoa dan percaya serta memohon kepadamu, Bapa, berikanlah cuaca bagi kami yang baik selama kami keluar dari rumah ini, pemakaman sampai kami kembali dalam cinta dan anugerah. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Berbahagialah semua orang yang mati di dalam Tuhan Yesus Kristus dari sekarang ini. Amin. Terima kasih kepada hambanya Ibu Pendeta dan Majelis, khusus Majelis Mix 14. Pengumuman kepada kita semua, pada saat nanti akan mau memberangkatkan, ambulans dari sini akan jalan ke depan terus. Nanti siapa yang punya motor-motor di sini supaya bisa disingkirkan, karena di sini nanti mobilnya masuk. Jadi sambil kita mengatur kursi-kursi supaya bisa digeser, sambil persiapan untuk menutup peti jenazah. Itulah rumah sementara. Baik, dari keluarga kami ucapkan terima kasih buat Ibu Pendeta yang sudah ibadah pelepasan beserta jajarannya, Bapak Majelis dan orang tua. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih untuk semua kebaikan. Untuk keluarga ada sesuatu yang mau dibuat, nyanyi, ada. Ada. Iya, oke. Jangan lagi supaya dua juga. Mana? Ada. Mobil Triton di depan.
Jam ya. Kalian kiri kanan aja kalian. Oke, sip. Jangan kamu takut, aku adalah dan kata-kata. Jangan kamu takut, aku adalah itu Tuhan jadi biar ingatlah itu putri
Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ayub dalam penderitaannya ia mengaku, tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas bumi. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak tanpa daging pun, aku akan melihat Allah. Kita masuk ke dalam dunia dengan tidak membawa sesuatu. Karena itu kita tidak boleh membawa sesuatu untuk kita berdua. Tuhan yang memberi dan juga yang mengatur segala kehidupan. Kita mengatur iman percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Turun. Lebih bodoh. Tidak
Sada saya rohilah dan salam salam di jalan, salam salam di jalan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya memberkati, menghibur, dan menguatkan kamu dalam kuasa Roh Kudus dari sekarang ini sampai selama-lamanya.
Iya, udah nanti lihat sini. Lagi video ya. Lagi-lagi. Bikin gaya 1 2 3 cus. 1 2 3 gaya dah buat Oma. Bumerang. Lagi-lagi yang tidak kelihatan tadi di mana. Satu dua gaya 1 2. Oke. Oke. Ada kumpul. Tenang ya. Jadi Raja Nami bahasa apa percikit kamu teh tulang raja Sony Raja Nami Raja Tuga Manuru. Orang mulus. Iya. Juga cinta itu. Jadi ya, apa kamu lah? Jadi selesai dulu ya. Apa kamu ke sini? Ya. Tidak apa-apa.
Nama supir motor dia mau itu firma koki Dorbau Pasaloman firma Dordi sudah sinopar muna baru ba itu sama nah itu tempat di Simalungun ma ba persobanan di Simamora sesal ku makna nunggun Eromak ka las Miroha ini sahabat sama penglingkungan di Sigoro di Basaro nomor 2 sudah mahi dari Parolo Ora. Jadi sama ni mamang guru di Pasikianon. Ba dapat makan nauri, dapat makan adingan pangmat kina. Boy tamu se masyahan. Umat kinami masih paseak kita di Mutarion las omara dalam nami permisi tuamu amang boron nami tuamu sudah pinokornya amang boron ba segajang mau umurnya amang boron empat kita mesti kaduan dapat akta jelas meloha di jalan dario oras na kita sudah oras yang sulang nami alai pasal yo masuk kontintuani tidak dokter kalau pindah pulang hukum mah berapa kata mas pulang terima kasih Orang semua sehat. Jadi isolasi dulu memahami. Jadi sungsung ini dok, cenhami gula-gula muna malurung. Mau laki tulay namin ngay basahan. Pagkudulo namin. Songon mangupat. Bakain petong tupinokpar ni ibu to namin, tunggu basahan namin. Jadi dia kamu pere namin. Bagi dulu mau na. Iso ma pere na dilawa. Mungkin iso pere na borok ka bahok mungkin boy meson. Sa para film ma. Ini mah berenang sakang. Berarti itu mah iso. Kamu meson kok kapau pun. Meson mah sekali. Dari meson. Meson mah. Apa tu macam ni? Ya. Sobat, tak mesot. Asa sali. Saya ada mata. Soalnya yang itu toka bau pun. Sini kawan deh, sini. Katanya samping aja. Itu kamu nggak piringnya? Kamu sudah ada. Kamu udah mau nggak tanah? Jadi, bukan kamu sebut timpamu mas. Ini,
Yamu pinoparni botonami. Rohami di son. Udah muna, tulang muna. Nima pasahaton. Dekke situ asa dio matong panila mutu jolanon. Nangpe nakin dari dulu kita tak lumubi di hamuna di manaruhon bakke di botonami tulir. Dekke simururu dong. Saya aku rumah mutu dulu tuturuan mangaluyak ka na perlu di panggulung muna. Dekke sahak to dong. Saya sahak matutu pahon na mata na martua ni bata sure akka nabi narsita ni rohamuna. Terus sumolope na gue kupasatani tuhamu binopar ni botonami batu mulas maro hamuna macaro. Butima kata saya kami, mulai deh. Tuh aja, sulai maju, tutul hari, baru non, panas bertandingnya enggak. Tak tuh, tak, tak, mana? Sulai lagi. Tutul hari, baru hari. Minum juga. Yuk mau, cium saya di mana pun. Tadi pemaham dia deh.
Ini. Apa tidak ada untuk jadi dia bis kenapa kita untuk masuk penganun pak menari pasang itu untuk ditokar depan ini nah itu teman tuh pokokku nah kemudian teman atau mengenai dari kon sampai bagi atau pas aku pergi dokter bagian satu pasti aku itu bareng muna itu biasa saya bukan kan itu juga Sa lima ton, lima kopi daun-daun pasalon. Saya dulu mah pencarian di Hamuna Bandutna di Kumparan nih konanyo. jadi di Hamuna pinopar ni buto nami asa songan itu dulu nami kirma kopi kaur bahu pasalongan saya kirma tu di Muna dulu nang pangumuan jadi dia kamu raja di pangurun nami gagaru semuanya orang saat ini semua nama mubah yang kata pada buto nami Butima oras majalagage raja nami yanung natuturi basat tamu dekke upa ni amanami do surya kapin parmuna naing di zon asa sai sumut dekke binasa punai mattung dekke simurulur asa sa ulur mattung akabin parmunun sa koran sa ulur tujulan nyarion jala marmeat marbur jala dekke saur mattung se asa saur nasira sa tunamagurang jala dekke sa mattung asa sa sulit karena perasinta ni rohata dokter ni akar dana pumna asa magurang mattung nasira jala na magurak pia tuk satu nasa madua jala ng madua penggeng sa madua jadi ni maraja nami yan nga itu sahat sude akatang yang mu jalo kami sa ikyon jadi macai belga situ mattung rohani akka tinumpar hidaynani tinumpar muna ikyon dapat dibun muna tidak bisa lupna jadi saat mattung sudu saat mattung saat mattung jadi bangun jala saat mattung panggagian jala di pasu-pasu Tuhan jadi gawe jala horas di hamu ada nami jadi alok si pasado mo bapak ni Bagas itu ulang
Jadi Raja David Dangna mengulami dari lu Dangna paturu ahami aguga sinadongan parang na agugo tak sudah menunggu bagian tiada nama naga siaro pangit yang itu nababulu banyu nakpe sunatan kamu alai buruk pun tuang kuat ini masa apa nanti masa bombos sudah gajah Indonesia masa buktikan cari yang mesti kita masa apa kekuatan berdiri yang bapak siapa berdiri Terlalu ke puro na lang peso puro ka tumani. Ano? Itu dah. Shalom. Shalom. Keluarga besar Huta Galung dan keluarga besar Manurung yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kita akan segera mulai dengan ibadah pengucapan syukur. Untuk itu kami mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 97 pada baitnya yang pertama. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tunduklah semua, tubuh serta jiwa juga. Terimalah sabdanya, minta diberkati dan serahkan hati. Ibadah syukur saat ini kiranya berlangsung dari awal sampai akhir di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya kiranya berlaku bagi orang-orang yang menghormati dan memuliakan Dia. Amin. Coba silakan duduk kembali. Ini Mazmur 105 ayat yang pertama, ucap syukur dan puji Tuhan. Ucap Syukur dan puji Tuhan dengan sembahyang dan berdoa dan muliakan namanya, maksudkan perbuatannya, segala bangsa mendengar mujizat Allah yang besar. Kita bermazmur bagi Tuhan, Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang menjaga aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku di air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Gembala baik bersuling di kandang. Bersuling dan berdoa, Kau bimbing aku pada tenang dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau.
syukur hari ini. 2 Timotius saya baca dari 2 Timotius, 2 Tesalonika. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai ayat 17. Perjanjian baru 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai ayat 17. Mari kita berdoa. Tuhan Allah di surga, Bapa dalam nama Yesus Kristus, hamba-hambamu saat ini ada bersama Bapak Hutagalu, keluarga besar Hutagalu dan Nurul, anak-anak cucu, saudara bersaudara. Jemaatmu, kami telah memakamkan ibu kekasih almarhumah Rohana Nurul atas kehendakmu sendiri. Dan keluarga menerima bahwa kematian itu adalah pekerjaanmu, supaya orang kekasih kita kembali ke hadiratmu dan beristirahat dari segala kehidupan yang ini. Dalam ibadah ucapan syukur kami hendak mendengarkan firman Tuhan untuk memberi penguatan, penghiburan, terang bagi jalan hidup kami yang masih hidup, terutama Bapa, anak-anak, anak mantu, anak-anak cucu, dan jemaatnya. Beri kami Roh Kudus untuk mengerti firman-Mu saat ini. Bicaralah kepada kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus, firman hidup, firman penghiburan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai 17, demikian firman Tuhan. Judul pembacaan kita, dipilih untuk diselamatkan. Dia mau jadi pendeta ya? Pendeta tunggu dia di STTG Polri. Saya baca ulang untuk kita. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikian firman Tuhan bagi kita pada sore hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup. Amin. Bapa, anak-anak cucu, mantu, saudara bersaudara, keluarga dan jemaat Tuhan yang Allah kasihi. Judul pembacaan kita, dipilih untuk diselamatkan. Dan setiap kali kalau orang meninggal pasti ada pengucapan syukur. Dan setelah COVID itu pulang ke pemakaman langsung. Artinya bahwa kematian itu sudah menjadi hal yang diterima oleh kita manusia. Sebab mati, hidup, lahir, hidup, mati itu satu paket. Satu paket. Jadi kalau sudah meninggal ya diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup. Waktu hidup sudah selesai. Nah, karena itu sore hari ini saya sengaja memilih pembacaan ini untuk kita renungkan bersama. Ada dua pilihan Tuhan bagi kita. Binasa berarti hidup di dunia kau senang, tapi sesudah itu binasa. Hanya dua pilihan saja. Pilihan yang pertama, kita hidup. Dan itu yang kita alami hari ini, dan karena itu kita bersyukur. Orang tua kita diambil Tuhan pada waktu dan harinya, dan dia sudah pergi, dan kita percaya bahwa dia akan melanjutkan hidup di seberang sana menunggu kita ke sana. Nah, sementara kita yang hidup hari ini, kita bisa hidup karena 3 langkah yang diberikan Tuhan bagi kita.
Saya dan Ibu tadi mau lihat itu acara adat ya, acara adat. Bagaimana orang Batak hidup bersama, meninggal juga menyatakan kami ada hidup bersama. Semua menanggung apa yang ditanggung Bapak dan sebuah cinta kasih dalam budaya yang dikembangkan dalam Kristen. Nah, hidup yang model ini itu dilalui melalui 3 langkah yang Tuhan beri bagi kita sementara kita hidup. Tadi saya pikir begini, dari Batak ke Papua jauh sekali, mahal lagi, perjalanan panjang. Tapi Bapak Ibu memilih datang ke sini ya, ke negeri matahari terbit dari negeri matahari terbenam di Indonesia. Kenapa? Ya karena Tuhan memberi hidup. Karena Tuhan memberi hidup, dan hidup itu Dia beri di tanah ini, di Papua. 3 langkah yang pertama, kita hanya bisa hidup karena Tuhan memilih kita hidup. Tidak ada di luar itu. Rencana kita untuk hidup hanya bisa terjadi kalau Dia masuk dalam pilihan Tuhan untuk kita hidup. Kita berkata akan tetapi kamu harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Kalau tidak perjalanan jauh Bapak Ibu celaka di tengah jalan. Tapi Tuhan memilih Bapak Ibu sampai di sini supaya Bapak Ibu hidup dan hidup di dalam pilihan itu. Langkah yang kedua yang Tuhan lakukan adalah Dia bukan hanya memilih untuk kita hidup dan selamat, tapi selanjutnya Dia memilih untuk memanggil nama kita menjadi anak-anak-Nya. Ayat 14. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan. Menjadi seorang Kristen itu karena panggilan Tuhan. Menjadi seorang percaya itu karena panggilan Tuhan. Menjadi orang yang hidup itu juga karena Tuhan memanggil kita untuk hidup. Dan hidup itu harus memberi makna. Yang ketiga, Dia memilih, Dia memanggil, dan yang ketiga Dia memberi kemuliaan atau kehormatan selama hidup. Saya rasa kita semua mau dihormati, mau dihargai. Tapi penghormatan dan penghargaan itu menurut firman Allah itu datang dari Tuhan yang memilih dan memanggil untuk memberikan kemuliaan. Itulah sebabnya sore ini kita duduk bersama mendengar firman Tuhan bahwa Ia memilih, memanggil dan memberikan kita kehormatan. Karena itu pelajaran pertama dari ucapan syukur adalah hidup menghormati Tuhan dan menghormati sesama manusia. Yang kedua, ayat 15 sampai 17. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang Ia pilih dan panggil ke dalam kehormatan. Dia selalu ada untuk menghibur, ada untuk menguatkan berdasarkan Injil. Bapak Ibu bisa dihibur dan dikuatkan dengan apa saja. Tapi sebagai orang-orang percaya, penghiburan dan penguatan bagi kita hanya ada dalam Injil. Hanya ada dalam Injil. Karena itu, tekunlah beribadah, tekunlah membaca firman Tuhan, dan milikilah perkataan yang benar dari Allah selama kita hidup. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan memberi persembahan syukur atas panggilan dan pekerjaan Allah yang besar dalam hidup kita semua. Nyanyian rohani nomor 16. Kita menyanyi sekarang beri syukur besarkan nama Tuhan. Sekarang beri syukur besarkan nama Tuhan. Memimpin hidupku yang mengenal seruan yang oleh anaknya memberi anugerah dan tak
Tuhan buka tingkap langit, curahkan berkat pada keluarga-keluarga. Majelis jemaat para hamba-Mu di week ini dan jemaat yang terus melayani, Tuhan juga memberkati mereka dengan kekayaan kasih karunia-Mu yang Engkau beri pada mereka dalam maksud-Mu. Jemaat-Mu yang datang beribadah dalam ibadah ucapan syukur, hamba mohon berkati. Kami telah memberi persembahan juga oleh keluarga, ucapan syukur atas pekerjaan Tuhan. Berkati dan kuduskan menjadi berguna bagi kerajaan. Inilah doa hamba-Mu, buka tingkap langit dan curahkan berkat yang berkelimpahan dalam kehidupan keluarga ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba-Mu berdoa. Amin. Jemaat Tuhan disilakan berdiri, nyanyian bersama 162, kita menyanyi ya Tuhan kiranya Engkau. Ya Tuhanku, kiranya Engkaulah pemimpinku, kemanapun tujuan dunia, pembimbingku. Kamu benar, usahaku keju, dan tanganmu setia dan lembut. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus kiranya menyertai keluarga di sini, menyertai jemaat Tuhan sekalian yang akan meninggalkan tempat ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Ibadah kita pada sore hari ini yang dipimpin oleh Bapak Pendeta GM Budoi. Pada Bapak kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya mungkin ada hal-hal yang akan disampaikan oleh keluarga. Kalau ada, silakan. Terima kasih kami ucapkan dari keluarga besar warga Kota Galuh pada Bapak Pendeta yang sudah melayani kita, pada Bapak Ibu dari Majelis Peniel Kota Raja, pada hadirin sekalian Bapak Ibu yang ikut bersama dengan kita mengikuti proses pengucapan syukur atas telah terpanggilnya saudara kami, orang tua kami, kekasih kami, yaitu Pung Bagas Pao yang sudah mendahului kita beberapa hari yang lalu. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini RT RW setempat yang sudah memberikan kesempatan maupun parkir yang bagus, tempat yang nyaman supaya kami bisa melaksanakan mulai dari awal 3 hari kita tawan jalan ini, melarang orang untuk lewat, tetapi kiranya bisa dimaklumi pada pemerintah daerah khususnya RT RW. Terima kasih banyak kepada Donga Sahutanami ngadong di Kota Raja Dalam, Mauliati dia Muamang Dota Minang, Bagasi Tuturo Hamuna merek kami. Ketika kami mengalami kedukaan yang mendalam, menunjukkan bahwa ada tali persaudaraan di tengah-tengah kita, khususnya di Donga Sahuta. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan mewakili kata sambutan dari keluarga. Tidak dapat kami balaskan apa yang sudah diperbuat dari awal sampai pemakaman dan kita istirahatkan ibu kekasih di peristirahatan yang sementara sebelum Tuhan Yesus datang.
Mauliatima pasal kami, terima kasih kami ucapkan Mauliatima. Pada Bapak kami sampaikan terima kasih atas apa yang telah disampaikan dan kita dengar bersama. Demikianlah seluruh rangkaian beribadah kita di saat sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kini keluarga telah menyediakan berkat untuk kami santap sore bersama. Kami mohon kesediaan sekali lagi dari Ibu Pendeta untuk bawa kita di dalam doa syukur. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bersama keluarga Huta Galung dan keluarga besar Manilo. Kami beribadah mohon pertolongan Tuhan, memuji mengagungkan karya dan kasih-Mu, mendengar firman-Mu menjadi dasar pengucapan syukur dari hidup keluarga-keluarga baik Huta Galung, Manurung, tapi juga kami semua. Makanan dan minuman disiapkan di atas meja keluarga ini. Tangan Tuhan yang penuh kasih memberkati, ada kekuatan kesehatan ketika kami menikmatinya. Semua sanak saudara dari keluarga-keluarga yang memberi makan dan minum pada kami semua, di atas meja makan rumah tangga mereka, mengalirlah berkat Allah hari ini untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mohon segala berkat dan kasih karunia di langit dan di bumi. Kami menerima makan dan minum ini dengan segala syukur. Amin. Ya, kepada Ibu Pendeta Gehalatu disampaikan terima kasih. Baik Bapak Ibu jemaat.